KPI berarti kita belajarnya tentang pertelevisian, terus tentang media cetak, terus tentang radio juga. Soalnya aku tuh lebih suka ke jurnalis, ke nulisnya kayak gitu. Jadi pas pertama kali masuk di KPI, yang ingin tak dalami pertama ya jurnalisnya. Yang dulu multimedia, magang di Persada dan juga jurusan KPI itu ada hubungannya seperti itu. Jadi ikilah wis muga-muga mantep ning kene. Alhamdulillah mantep. Mantap. Buat teman-teman yang lagi bingung nih ya, kan lagi bingung tentuin jurusan maunya apa sih? Kalau nggak gitu penasaran apa sih KPI itu? Sebenarnya kita di KPI itu mulai belajar media, belajar penyiaran, belajar jurnalis, belajar pertelevisian, radio, apapun lah di situ. Jadi jangan ragu mau masuk KPI. Soalnya aku juga alumni KPI tapi akhirnya bisa kerja di TV 9. Salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast KPI, obrolan santai mahasiswa komunikasi. Oke, di first podcast kali ini aku bakalan membahas mengenai alumni-alumni KPI yang hari ini tuh sudah menjadi alumni yang luar biasa, terutama bisa mengharumkan nama prodi KPI. Soalnya kan sekarang itu sudah mulai fokus-fokusnya teman-teman SMA itu maupun MA buat masuk kuliah. Nah, jadi di tema podcast kali ini kita akan berbincang dengan alumni dari prodi KPI. Oke, ada yang pertama, kita lihat dulu. Ada Mbak Nadia, kita sapa dulu. Halo Mbak Nadia. Hai. Yang kedua nih ada Kak Anas. Kita sapa dulu ya Kak Anas. Halo Kak Anas. Halo. Oke. Mbak Nadia, dulunya lulusan KPI tahun berapa? 2020. 2020? Iya. Kalau Kak Anas sendiri? Tahun lulus 2021. 2021. Itu wisudanya apa? Emang lulusan tahun segitu? Lulusannya 2021, aku yang 2020, wisudanya ikut dia. Oh, berarti satu tahun wisuda ya? Iya. Oke. Dulunya apa ya? Waktu bisa masuk ke prodi KPI ini tuh apa sih? Awalnya? Iya. Dari Mbak Nadia dulu. Kalau aku sih sebenarnya ya, karena aku kan di pesantren kan mulai MA ya kan, MA. Terus setelah lulus sebenarnya waktu itu tuh rencananya nggak pengen kuliah di sini, tapi orang tua pengennya tuh aku masih di pesantren ini. Jadi mau nggak mau harus tetap kuliah di sini kan. Lah di situ tuh aku menghindari prodi pendidikan. Jadi aku nggak pengen jadi guru, soalnya keluargaku udah banyak yang jadi guru. Lah awal mula itu, jadi akhirnya orang tuaku mintanya ya udahlah masuk di KPI aja. Lah bayangannya dari orang tuaku tuh apa sih di KPI? Oh iya, kalau di KPI kan komunikasi penyiaran Islam. Jadi mereka tuh bayangannya, oh nanti kalau anakku lulus bisa jadi dai, bisa jadi penceramah. Itu ekspektasinya. Jadi ekspektasinya lebih ke seorang penyiar ya. Iya. Terutama di Abah Yai sendiri ya, seorang dai sekaligus penyiar. Kalau kalian sendiri gimana? Kalau dari saya itu dulu hampir sama pengalamannya, berangkat dari alumni sini juga, dari jurusan multimedia di SMK sini. Terus setelah lulus itu kan ya punya niatan pengen kuliah tapi tidak tahu di mana. Akhirnya ya wes lah, sama-sama sudah di sini, lanjut saja di sini. Nah dulu itu saya juga magangnya itu di Persada, di Persada TV, magang di sini. Terus nggak nyangka juga ketika kuliah ada jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi fikih ya, setara gitu ya. Artinya antara yang dulu multimedia, magang di Persada dan juga jurusan KPI itu ada hubungannya seperti itu. Jadi ikilah wis muga-muga mantep ning kene. Alhamdulillah mantep. Mantep. Berarti pas waktu masuk pertama kali mlebu KPI iku suka ono kendala-kendala opo, suka ono overthinking apa aja? Kalau kendala ya gak ada sih. Pokoknya dinikmati ya. Kalau Mbak Nadia sendiri gimana? Pas waktu itu kan sebuah paksaan ya, pas waktu masuk ke ISU terutama di KPI itu. Iya, kalau itu ada kendalanya nggak ada sih. Cuma kalau bayanganku ya KPI berarti kita belajarnya tentang pertelevisian, terus tentang media cetak, terus tentang radio juga. Soalnya aku tuh lebih suka ke jurnalis, ke nulisnya kayak gitu. Jadi
pas pertama kali masuk di KPI yang ingin tak dalami pertama ya jurnalisnya. Jurnalisnya. Gitu, Tapi iya. pas waktu ketemu sama mata kuliah kayak broadcast, penyiaran atau yang lain sebagainya itu gimana? Responsif dari Mbak Nadia? Aku seneng sih di situ. Apalagi kalau apa itu praktek di lapangan. Lah itu paling seneng kan. Kita yang ke jalan-jalan nyari tempat. Oh ya yang bagus mana sih buat apa pengambilan gambar kayak gitu kan. Nah kalau seumpamanya waktu itu pasti aku tuh di bagian nulis skripnya. Jadi kalau yang ada yang bagian editnya, ada yang bagian di lapangan yang apa itu yang seumpamanya jadi hostnya gitu. Pasti aku ke bagian yang nulis skripnya. Jadi di situ emang nyaman aja gitu. Dikarenakan dapat apa Iya, ya, peran nulis skrip ya. Iya. Tapi pernah nggak dapat peran kayak pegang kamera, editing atau yang lain sebagainya? Editing aku dikit-dikit belajar sih. Dikit-dikit belajar. Iya. Berarti sebuah keuntungan besar ya. Iya. Terus kalau Kak Ana sendiri pas waktu selama kuliah ini kan katanya nggak ada kendala. Tapi apa ya? Perasaan nikmat yang dirasain waktu kuliah itu apa sih? Bisa berorganisasi. Bisa berorganisasi. Oh ya dulunya Kak Anas ini apa ya, mantan ketua Hima Prodi. Jadi teman-teman Kak Anas ini lulusan dari KPI ini dulunya ketua Hima Prodi tahun 2000 berapa Kak? 2019 2020. 1 tahun ya. Terus pas waktu ini ada mata kuliah yang paling berkesan nggak? Itu Mbak Nadia sendiri. Aku yang paling berkesan sampai sekarang adalah manajemen dakwah. Manajemen dakwah itu Iya. kenapa? Soalnya kan dari manajemen dakwah itu kan akhirnya aku tahu ternyata di manajemen itu pakai teorinya siapa, terus yang diterapin apa sih lah. Akhirnya dari situ aku bisa memakai skripsiku dari mata kuliah manajemen dakwah itu. Dulu judul skripsinya apa Mbak? Manajemen penyiaran Islam di majalah Galaxy MA. MA. Iya. Kenapa bisa ambil itu? Soalnya kan emang aku sukanya dicetak, maksudnya di itu kan jurnalis. Jadi kalau takutnya kalau ngambil yang online atau ngambil yang emang di televisi gitu, takutnya tuh nggak sesuai dengan keinginan. Jadi keinginannya dicetak, terus pas waktu itu disaranin buat ngambil, kenapa nggak manajemen dakwahnya aja? Soalnya kan udah banyak yang ngambilnya tentang isi dakwah, pesan dakwah itu kan udah banyak. Jadi di situ aku ngambilnya manajemen dakwah. Manajemen dakwah dari majalah Galaxy. Iya. Kalau Kak Anas barangkali dari mata kuliah semester 1 sampai akhir itu ada rasa-rasa kesannya gimana gitu loh. Kesannya apa ya? Kok beda ya pertanyaan sama Mbak Nadia? Maksudnya kalau mata kuliah yang saya sukai ada. Untuk kesan dari semua mata kuliah, semua berkesan. Salah satu mata kuliah yang paling Kak Ana sendiri ingat. Yang paling Kesan saya itu. ingat dan paling saya sukai adalah komunikasi antar budaya. Kenapa Kak? Karena yang membawa saya sampai ke judul skripsi saya. Itu judul skripsinya gimana itu? Kan Judul, itu kan apa ya, lintas budaya. Judul skripsi saya itu komunikasi kerukunan antar umat beragama di desa Mbalun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Nah di sana di Turi, di Mbalun itu ada 3 agama, Kristen, Hindu, dan juga Islam. Oh, yang disebut dengan desa Pancasila. Desa atau- Pancasila. Oke. Berarti langsung ke sana ya. Tapi pas waktu ke sana itu ambil apa ya? Datanya tuh perasaannya pas waktu berada di desa itu gimana? Itu kan dengan apa ya, desa ya dengan 3 agama yang berbeda. Nah pertama tetap aku kayaknya diterima gak ya? Punya perasaan seperti itu. Tapi di sana itu welcome semua warganya. Mulai dari tingkatan pemerintah desa sampai apa itu namanya tokoh agama, semuanya welcome. Dan ketika itu pernah pas wawancara itu sama namanya insya Allah Pak siapa saya lupa, itu dibawa ke gereja langsung. Langsung dibawa ke gereja. Dibawa ke gereja sambil wawancara di situ. Terus yang Hindu atau Buddha ya, Hindu kalau nggak salah itu juga di pura. Di puranya Langsung di puranya langsung. Berarti apa ya, langsung diajak ke tempat peribadahan mereka. Langsung ke tempat peribadahan itu ya sangat berkesan sekali. Tapi dari seluruh apa ya desa itu ada satu tempat gak yang bikin Kak Anas terkesan pas waktu ambil observasi di sana? Di gereja. Di gerejanya, kenapa? Karena di situ yang lebih berkesan tuh di
pendeta apa ya namanya, tokoh agama Kristennya itu. Pendetanya? Iya, pendeta mungkin. Beliau apa ya, welcome banget, terus ketika wawancara itu enak, nyambung gitu. Jadi di sana dipersilahkan, diperlihatkan ini namanya apa, tanya apa saja boleh di situ. Itu yang paling berkesan di sana. Terus apa ya? Tapi dulunya bisa dari ini. Pas waktu selama kuliah di KPI ini pernah nggak ada sedikit penemuan basic yang awalnya itu kan, kalau Mbak Nadia kan di bidang jurnalistik, terus tiba-tiba di pertengahan kuliah itu menemukan basicnya yang baru, pernah nggak kayak gitu? Apa ya? Kalau aku soalnya dari awal niatnya dalamnya di situ. Kalau yang lain, kalau semuanya editing terus atau penyiaran radio seperti itu ya emang harus, itu kan emang mata kuliah wajib ya. Jadi emang harus bisa gitu aja sih. Tapi emang aku lebih dalamnya di situ, di jurnalistik. Iya. Tapi selama kuliah ini pernah menciptakan tulisan yang sampai hari ini menjadi kesannya nggak? Iya. Jadi bentar ya, minum boleh ya? Oke, kalau Kana sendiri gimana Kak? Apa? Dari semester 1 sampai akhir itu, selain yang dulunya di jurusan multimedia terus masuk ke KPI, nemu basic yang lain nggak? Atau dulunya udah punya basic di SMK terus kemudian masuk di KPI, nemu basic yang lain nggak? Untuk basic sendiri saya apa ya, nggak nemu, istilahnya nggak nemu itu. Semua saya pelajari dan nggak saya ngeluh, ikuti. Nggak ngeluh Kak? Nggak ngeluh. Nggak, biasa saja. Aku paling masih ngeluh Kak. Tapi bener-bener berkesan banget ya masuk di prodi KPI ya. Berkesan banget, soalnya orangnya juga sedikit dan mereka itu loyal, dalam artian ada kegiatan berangkat satu berangkat semua, ada apa instruksi A mereka ikut semua gitu. Pernah dapat momen ngeselin selama kuliah? Pernah. Ya pas itu waktu apa? Bisa ceritain nggak? Ya dulu pas masa-masa jadi Hima Prodi itu ada satu kegiatan yang dimana sudah dikonsep dengan bagus, dengan rapi, tiba-tiba yang apa ya, ada salah satu orang yang istilahnya ngerecok di acara, jadi bumerang dalam selimut sendiri seperti itu. Jadi aku mau ya tidak apa-apa ya, itu dinamika seperti itu nggak apa-apa. Tapi ya aku mau sodok kesel saiki. Tapi yo kau nerima wae ngono kae yo. Kalau Mbak Nadia gimana? Ada momen ngeselinnya nggak sih? Kalau momen ngeselin tuh sebenarnya ya kalau awal pendirian Hima Prodi. Soalnya kan aku kan angkatan kedua kan. Jadi pas awal pendirian Hima Prodi tuh harus banget cekcok sama anggota BEM. Jadi pertama kali kita itu tuh kayak, loh kamu yakin ta mau diriin itu tuh yakin ta? Kamu lo cuma 2 angkatan kayak gitu kan. Cuma 2 angkatan, terus sampai pada akhirnya pertama kali ngajuin itu ditolak. Terus baru yang kedua, aku tapi lupa udah ada dia apa belum ya? Udah ada apa belum? Enggak, belum. Udah ada Hima Prodi ya? Udah. Lah terus yang kedua pas pergantian anggota BEM, jadi yang kedua ya berarti ya, maksudnya pokoknya anggotanya udah ganti. Terus akhirnya aku ngajuin lagi sama temanku kan. Akhirnya setelah itu baru dikasih tahu alurnya sampai akhirnya terbentuklah Hima Prodi itu. Tapi yang pertama yang ngeselin tuh karena ditolak. Dia nggak percaya masa sih KPI mau buat Hima Prodi. Kan jadi ya, sedikit meremehkan gitu ya. Ya. Kok gitu banget sih? Padahal sebenarnya basic apa ya, lulusan dari prospek KPI itu banyak banget kayak. Iya. Harusnya tapi emang justru diremehin. Iya, soalnya emang kita anggotanya dikit itu sih. Itu dari kepengurusan pas di Hima Prodi ada berapa orang itu? Itu kan baru-baru aja. Iya, hanya ya, berapa ya? 8 orang temanku itu. Satu periode. Tapi yang waktu tadi Kak Nas pas waktu pembentukan Hima Prodi sudah ada pas waktu masuk KPI. Baru belajar sama kakak-kakak.
Jadi Tapi pernah keikut gak? Keikut kayaknya ngeselinnya? awal musmanya ada dia deh. Iya nggak? Di mana? Yang di Paseban Wali Songo. Ada. Oh, jadi pas itu jadi kita kebentuk terus kita baru musmah udah ada dia. Sudah ada. Jadi awalnya itu. Pernah keikut sampai momen ngeselinnya gak? Pas di Maprodi? Pernah dengar cerita dari Mbak Nadia. Berarti saking ruwetnya ya? Ruwetnya udah Kak Anas ya? Nah, dulu apalagi pas pembentukan ADRT itu sama Mbak Nadia gue cek-cek gitu. Ini gimana Nas? Mbak, lah sampainya gimana? Terus aku gimana Mbak? Kok malah Kayaknya ini ya? Iya, kayaknya dulu ada RT musma awal kita. Iya, aku sama dia. Cek-cek. Ya pokoknya maksudnya kita yang ngerintis semuanya itu ada ART-nya. Kayak gitu. Jadi apa ya? Banyak lika-likunya di Iya. awal pembentukan Maprodi ya. Soalnya kan pas awal kan yang satu angkatan pertama kan hanya beberapa orang, terus itu kan juga maksudnya yang aktif cuma dikit kan, jadi mau nggak mau kan berarti bawahnya yang aku terus dia. Mbak dia sekarang kerjanya di mana, Mbak? Di TV 9. TV 9. Iya. Kalau Kak Ara sendiri? Masih di pondok. Masih Mengabdi. mondok. Iya, Mengabdi. masih Di Persada ya? di Persada. Tapi pas waktu untuk Mbak Nadia nih, pas waktu pertama kali bisa sampai ke TV 9 itu di mana? Oh, awal ceritanya Awal lah. ceritanya. Jadi kan awalnya kan aku magang kan di sana. Lah, aku kan magangnya itu langsung kan 8 orang jadi satu di situ. Lah, pas itu awal itu ikutnya di asisten produser. Sedangkan pas waktu itu TV 9 tuh lagi nggak banyak program juga. Tapi pas itu tepatan sama ulang tahun, puncak harlahnya. TV 9. TV 9. Jadi 1 minggu di sana itu aku langsung diajak puncak harlah di Sidoarjo pas waktu itu. Akhirnya kita berdelapan di sana dan awalnya kan ada di sana ada artisnya. Kalau bilangnya kalau yang awal artis itu namanya LO. Jadi awal itu aku jadi itu LO-nya. LO-nya. Ngikutin tahu nggak artis selawat Alvina Nindiani? Wah, belum tahu saya. Beberapa kali sih sampai sekarang meskipun aku nggak ikut di divisinya produksi ya, tapi sampai sekarang kalau emang ada momen live di luar kalau ada artisnya pasti langsung aku Langsung sendiri jadi asisten. disuruh itu. Kanas gimana nih Kanas? Apa? Langsung sampai bisa jadi, hari ini kan jadi kru di Iya. Persada. Itu sampai bisa diambil jadi kru Persada itu gimana ceritanya? Menetap. Ceritanya ya jauh sama Mbak Nadia. Berawal dari Ceritanya. magang di kampus kalau Mbak Nadia, kalau saya berlatar belakang magang di sekolah. Berarti dari SMK ya? Dari SMK kelas 2, terus setelah magang itu di sini dulu belum terlalu banyak ya orangnya. Maksudnya sudah keluar masuk terus akhirnya dulu setelah magang terus diajak di sini. Habis magang dari SMK. Atau ngaji. Tapi itu bisa nyampe jadi kru tetap di Persada itu perjalanannya gimana gitu? Dari apa ya? Bisa ditetapkan menjadi kru tetap itu di semester berapa? Ya setelah lulus itu Setelah lulus dari semester awal sudah semua barang sudah di sini, jadi istilahnya dibilang kru tetap juga bisa. pernah ngalamin ini enggak? Ketidakenakan pas waktu udah ada di Persada, kayak ada temen yang ngeselin, kadang alat-alatnya nggak sesuai keinginan atau yang lain sebagainya. Ya itu hal biasa ya, juga ya ada, tapi karena hal itu sudah biasa jadi nggak ngerasa kesel. Berarti sudah makan sehari-hari. Sudah makanan sehari-hari. Tapi emang apa ya, suatu kebanggaan berada di Persada ini. Soalnya kan sekaligus mengabdi sama Abah Yai. Ya itu ya moga-moga berkah lah. Terus ya juga untuk teman-teman KPI juga silahkan lah main-main ke sini, terus kalau pagi ikut meeting ya. Terus ikut kalau ada acara nggak apa-apa ke sini buat media belajar. Di sini kan juga labnya KPI juga, kalau kata rektor juga kan gitu. Jadi alat-alatnya boleh dipakai asalkan ada yang apa itu namanya, yang mengetahui dari persadanya. Oke, alat ini dibawa ke KPI, oh gak apa-apa, yang penting ada laporan.
seperti itu. Tapi ini Mbak Nadia sama Kak Anas kan dengan dua latar belakang magang yang berbeda ya. Itu pas apa ya, ilmu yang waktu didapat di magang, terus tapi itu nggak ada di mata kuliah. Itu ada apa ya, hal yang memang harus disampaikan ke adik-adik gak? Seharusnya kalian itu sebelum magang kayak gini, harus kayak gini gitu. Ada nggak? Mbak Nadia mungkin mau jawab. Apa ya, kalau gini aja sih sebenarnya, kalau dipelajari, maksudnya kalau emang lagi diajari apapun ya diperhatikan sih yang pertama. Soalnya emang kalau aku sendiri sih ya, aku udah sampai sini, aku emang udah kerja di TV, tapi emang kadang ada sih penyesalan yang oh ya kok ternyata aku gak tenanan ya pas belajar edit misal kayak gitu. Terus sebenarnya emang apapun yang diajarin ya dilakuin aja kayak gitu. Soalnya kalau di TV tuh ya, kalau kebanyakan kalau mahasiswa kita tuh udah nggak yang pegang alat kayak gini, kita lebih ke semuanya lebih ke ikut produser biasanya kayak gitu. Mulai dari nulis skripnya sampai ikut live-nya. Biasanya kalau emang magangnya lebih dari sebulan ya, kalau semuanya sekarang live program apa, ya wes pegang ini. Jadi kamu mulai nentuin durasinya, terus kamu ikut sama apa itu PD-nya yang pegang switcher itu kan kayak gitu. Jadi kan semua kalau program atas kendali sama produser kan. Kalau emang dia emang udah bisa, biasanya dilepasin buat megang satu acara. Berarti di handle terlebih Iya, dahulu di handle ya? sendiri. Tapi pernah ngerasain insecure gak? Ya pernah lah. Pas waktu magang? Insecure banget, soalnya kayaknya kok aku nggak bisa apa-apa ya kayak gitu. Berarti pas waktu masuk di TV 9 itu memang apa tangan kosong apa gimana gitu? Ya iya, kita kan ya kita dari berdelapan itu kan kita punya skill sendiri-sendiri kan. Nah, pada akhirnya kita dipecah jadi 4-4. Terus pas tugas pertama magangku itu disuruh buat liputan kayak apa ya, features, kalau dibilangnya features ya, liputan yang kayak di wisata perjalanan kayak gitu kan. Lah itu tuh mulai awal pembuatan skrip. Jadi kan berdelapan itu yang emang apa ya, sukanya di situ kan aku. Jadi awal itu aku nulis. Pertama kali kan emang kita nggak tahu kalau buat skrip, pernahnya kan buat skrip film. Jadi kan langsung di Word kayak gitu kan. Lah ternyata kalau buat skrip tuh nggak kayak gitu. Jadi di sini tuh ada gambarnya yang tayang apa. Terus apa itu namanya, hostnya itu di mana, dia ngomong apa. Terus kita nanti kalau emang cuma perjalanannya aja, voice overnya apa. Terus angle-nya, gambarnya ngambil apa. Ternyata itu semua juga ditentuin kayak gitu. Tapi pernah ngalamin keruwetan pas waktu ngelakuin itu? Iya, awalnya gitu, sampai dibimbing sampai akhirnya bisa. Bisa. Iya. Karena sendiri gimana Kak? Ada apa ya, hal yang harus disampaikan ke adik-adik Kak pas waktu dapat ilmu selama magang di Persada? Magang di sini aku 2 kali magang di sini. Waktu sekolah dulu sama jadi mahasiswa juga magang di sini. Ya, artinya ya banyak ilmu yang saya dapat dari sini. Banyak juga pengalaman baru, terutama di pembuatan iklan. Karena ternyata pas di magang di Persada ini kan disuruh buat iklan sama bapak manajernya. Itu proses pembuatan skrip sampai jadi video, yaitu tadi seperti yang disampaikan Mbak Nadia, ada yang namanya video apa? Gambar itu. Oh iya, pengambilan angle. Terus apa jenis Mbak? apa? Storyboard. Storyboard, ada story WA buatan. Ya, pokoknya storyboard dan juga itu loh, skripnya. Itu kan harus ada, misal ketika menit ini di mana titiknya, terus nanti skripnya apa, itu untuk voice-nya juga apa, itu ada semua terkait dengan storyboard. Terus durasi penting tuh. Ketika di TV pasti yang diutamakan durasi. Kalau kelasnya TV 9 apalagi TV nasional pasti ngomong durasi. Kalau program maksimal 1 jam 5 menit, ya 5 menit. Soalnya nanti ada iklan, ada lain sebagainya. Tapi itu pernah diajarin pas selama kuliah nggak? Atau cuma ditemuin pas waktu magang aja? Saya rasa ketemunya di pas magang dan juga praktek. Saya yakin teman-teman nanti ketika pengen magang di televisi, ataupun bukan hanya di televisi lah, magang di tempat lain, di Jawa Pos atau radio, ya sama. Dasarnya ada di jurnalistik itu.
di penulisan, nanti setelah penulisan masuk ke pengambilan gambar, masuk ke editing. Ya dasarnya dari penulisan itu sebenarnya. Dari penulisan skripnya. Mbak Nadia, pas waktu pertama kali nginjak kembali lagi di sini, kesannya itu pas waktu lihat kampus kita yang udah semakin berkembang, udah semakin maju, itu gimana, Pak? Seneng sih, harusnya KPI juga ikut maju, bukan hanya Seharusnya. kampusnya. Iya, emang harus. Nggak seharusnya ya, emang harus ya ini. Harus banget. Soalnya emang sekarang kan harusnya yang apa ya, yang berperan lebih aktif itu sebenarnya emang anak komunikasi. Apalagi sekarang itu komunikasi emang penting banget sih. Kalau di luaran sana itu kuliah yang mahal juga komunikasi juga kayak gitu. Soalnya emang penting. Apalagi dengan kalau sekarang media ya, media sekarang kan lebih ke online. Kalau dibilangnya media, konvergensi media lah, penggabungan media kan, konvergensi itu kan. Jadi sekarang kan emang harus, jadi kalau media konvensional berubahnya ke digital kan sekarang. Lah digital juga harus nerapin yang namanya konvergensi media juga. Sekarang mulai dari YouTube, apalagi TikTok kan sekarang yang lagi inginnya. KPI juga harus punya kayak gitu. Jangan hanya yang, maksudnya aktif di media online juga. Bukan hanya punya, maksudnya kalau punya Persada kan, kita bisa belajar di Persada. Lah kita kan punya, kalau KPI punya platform sendiri kan ya, yang online dah. Di situ diaktifin lagi, biar yang maju bukan kampusnya aja, tapi KPI-nya juga ikut maju. Oke, Kak Anda sendiri yang dari SMK sampai hari ini di Pondok Pesantren, pas waktu mengikuti perkembangan kampus kita sendiri, terutama prodi KPI, kan masih di sini ya, otomatis kan sedikit mengetahui lah prodi KPI itu perkembangannya kayak gimana. Ya pasti banyak perkembangan, mulai dari angkatan pertama tahun 2015 Mbak. 2015, Mbak Nadia 2016, saya 2017 sampai sini perkembangannya banyak, termasuk di karya, terutama Karya. semakin kesini karya anak-anak juga semakin, karya adik-adik kita juga semakin baik, semakin Sangat berkembang. mengapresiasi banget ternyata ya. Harapan untuk prodi KPI sendiri apa, Pak? Harapannya pokoknya kedepannya harus lebih baik kan ya. Jadi meskipun jadi minoritas, tapi harus jadi yang berkualitas. Oke, cakep. Kani sendiri gimana? Kalau saya harapannya bisa meniru yang sudah sukses-sukses, terutama Mbak Nadia. Soalnya yang terlihat di prodi KPI paling menonjol setelah lulus itu Mbak Nadia sama Mbak Anita. Dua orang ini yang sudah berada di stasiun televisi di luar pondok. Nah itu semoga menjadi pemacu semangat teman-teman. Oke, jadi untuk memprodi KPI ini, terutama mahasiswa KPI ini itu harus benar-benar semangat terus ya, terutama yang masih semester 1, yang semester 2. Terus yang semester 6 ini gimana ini? Yang yang bentar lagi mau menuju KKN, habis itu PKL, skripsi dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting sebenarnya kan kualitas orang kan dari skillnya sendiri. Yang penting bisa ngasah skillnya sendiri, nanti dimanapun tempatnya pasti bisa kok nyesuaiin kayak gitu. Apalagi anak media. Berarti sebuah keuntungan banget ya masuk di prodi KPI ini ya, Kak Anas ya. Ajakan dari Mbak Nadia untuk teman-teman yang luar yang sekarang lagi bingung cari jurusan itu apa sih, biar mereka itu malah tergodanya ke KPI bukan ke yang lainnya. Oh ya, langsung ya gini ya. Oh ya, buat teman-teman yang lagi bingung nih ya, kan lagi bingung nentuin jurusan maunya apa sih, kalau nggak gitu penasaran apa sih KPI itu. Sebenarnya kita di KPI itu mulai belajar media, belajar penyiaran, belajar jurnalis, belajar pertelevisian, radio, apapun lah di situ. Jadi jangan ragu mau masuk KPI. Soalnya aku juga alumni KPI tapi akhirnya bisa kerja di TV 9. Kak Anda sendiri gimana, Kak? Ada ajakan? Untuk ajakan ya, mari bergabung bersama kami, karena di KPI kita diajarkan untuk cerdas dalam semua hal, termasuk bermedsos, berdakwah, dan juga di bidang komunikasinya terutama. Oke. Seperti Jadi itu. ada sebenarnya masuk KPI itu sangat banyak menguntungkan ya. Sangat menguntungkan karena prospeknya di KPI juga banyak. Bisa jadi analisis media, bisa jadi kru TV 9,
Ya, seperti Kalau mana yang dia ya. kalau yang sudah terbentuk ya. Iya. Bisa jadi editing, script writer. Terus banyak posisi yang teman-teman KPI bisa ambil di media di luar sana, sangat banyak. Oke, itu teman-teman sedikit perbincangan kita bareng alumni KPI yang mana banyak banget pesan-pesan yang disampaikan sama Mbak Nadia sama Kak Anas. Oke, kita lanjut ke podcast selanjutnya tentunya dengan narasumber-narasumber kita, tema-tema yang baik kita. Oke, salam komunikasi.